beda. Ya. Saya kok mukanya beda, penampilan saya beda. Mama saya, kakek saya kok sama saya beda. Jadi Musa itu selalu bertanya-tanya, saya ini siapa? Itu 40 tahun di dalam kehidupan Musa. Ya, sampai akhirnya ketika dia melihat bangsanya dianiaya ya oleh tentara Mesir, nah dia membunuh tentara itu. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika sisi gelap itu tidak dikelola Bapak Ibu? Nah, Musa itu belajar, Musa itu pintar sekali ya, dia diperlengkapi dengan semua ilmu karena dia dibesarkan oleh Firaun ya, Raja Mesir. Jadi Musa itu pintar sekali, dia tahu semuanya Bapak Ibu ya. Dia sadar statusnya bahwa dia itu pangeran sebetulnya ya, tapi di dalam hati kecilnya saya ini bukan pangeran ya. Jadi ada ledakan-ledakan emosi, keinginan untuk tahu saya ini siapa. Kenapa saya berbeda dengan saudara-saudara saya? Kenapa saya berbeda dengan papa saya? Kenapa saya berbeda dengan kakek saya? Nah, itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, emosi berkecamuk dari si Musa kecil ini Bapak Ibu, dan itu tidak pernah mendapatkan jawaban. Justru akhirnya di umur 40 tahun dia baru tahu jawabannya. Kalau ketika dia tahu bangsa Yahudi itu dianiaya ya, bangsanya itu dianiaya, dan itu menjadi ledakan buat dia Bapak Ibu, dia akhirnya membunuh ya. Nah, kemudian kita lihat ketika Musa menjalankan perintah Tuhan ya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, semua yang dilakukan Musa hampir sempurna kelihatannya ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat Musa itu orang yang sangat sabar ya menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk kelihatannya Bapak Ibu. Tetapi kenapa Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian? Di akhir dari perjalanannya Tuhan itu menyuruh Musa berbicara kepada batu. Tapi apa yang dilakukan Musa Bapak Ibu? Memukul. Dia pukul. Karena sebetulnya Musa itu marah. Dia marah kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dia nggak bisa meluapkan emosinya. Yang dia lakukan adalah dia justru melawan perintah Tuhan. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu, ketika kompulsif ini adalah orang yang kelihatannya sempurna. Kalau kerja itu semuanya beres ya, dia bisa mengerjakan banyak hal dalam satu saat, dia bisa melakukan banyak hal Bapak Ibu ya. Musa itu kalau kita lihat ketika dia melayani bangsa Israel, satu-satu dia layani semua, sampai mertuanya ngomong kan, kamu sampai kapan melayani seperti ini? Kelihatannya sempurna, perfect Bapak Ibu, tetapi sebetulnya ini ancamannya Bapak Ibu ya. Dia punya sikap pemarah dan pemberontak. Karena apa? Dia nggak tahu saya ini siapa. Itu dari kecil disimpan dan tidak pernah mendapatkan jawaban. Jadi Bapak Ibu, ketika dia sudah nggak tahan, ledakan terakhirnya dia adalah itu tadi. Dia disuruh berbicara kepada batu, yang dia lakukan dia pukul batu itu. Sebetulnya itu dia adalah luapan dari kemarahannya dia buat bangsa Israel yang tegar tengkuk, tapi dia jadi melawan perintah Tuhan. Ya, jadi ini Bapak Ibu, narsisis kompulsif, hati-hati. Ya, kalau kita tidak, pikirannya itu dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, emosi ya yang tidak bisa dikendalikan, tapi disembunyikan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat di luar pekerjaannya beres semua. Ya, pekerjaannya itu kelihatan bagus, semuanya tersusun rapi. Dia bekerja keras ya, kita lihat Musa itu keras ya, dia menyelesaikan masalah bangsanya itu satu dari pagi sampai malam, dan semuanya tidak cacat celah ya, kelihatan bagus. Tapi hati-hati, kalau ada dark side kompulsif ini sebetulnya ada ledakan emosi yang disembunyikan. Nah, suatu saat meledak. Nah, kalau meledak itu yang bahaya adalah orang-orang di sekitarnya dan dirinya sendiri. Di akhir hayatnya Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, narsisis